teman-teman, itu artinya teman-teman hidupnya masih diselimuti kegalauan level dewa. Hati-hati, menderita terus teman-teman. Kalau terus bertahan di sini, teman-teman akan menderita ya. Pastikan teman-teman bebaskan dari ini. Caranya bagaimana? Ikuti kelas berikutnya ya. Nah, oke. Nah, yang keempat, bagaimana cara menghadirkan kebahagiaan? Perlakukan rekan kerja sebagai anggota keluarga. Jadi ketemu teman-temannya tuh setiap hari di kantor, tas ya apa kabar? Piye kabar bojomu? Ojo tampak ini, ya apa ijol yo, kau jangan. Ketemu teman-temannya di kantor, teman-teman yang masih jones, jomblones atau masih masih bujangan, ketemu temannya, ayo jalan-jalan yuk, ya apa kabar? Mau siap? Yuk jalan sana yuk. Di sana ada pemandangan yang bagus-bagus dan sebagainya. Pokoknya hadirkan happy, hadirkan bahagia, hadirkan suasana-suasana baru ketika ketemu teman-teman yang lain. Ya, maka ketika teman-teman happy, ketika teman-teman asik, maka itu akan menarik teman-teman yang lain untuk menjadi asik, menjadi happy. Gitu ya, bisa? Jelas? Yang kelima, punyalah peranan dan kontribusi. Teman-teman yang bekerja, saya ingatkan di sini hati-hati yang setiap hari itu ngeluh, setiap hari itu dikasih tugas, kirim barang ini ke sana. Sudah nggak berangkat malah gembosi. Pak, sepeda aku bensin aja nggak tahu diisi, oli nggak tahu diganti karo kantor. Moh, aku tuh kena sepeda motor. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Punyalah peranan dan kontribusi di perusahaan teman-teman sekalian. Saya dulu, Pak Rudi ini saksinya. Saya dulu teman-teman, saya bekerja di perusahaan lebih dari 10 tahun. Saya dulu mengawali karir sebagai seorang security, gawaya bahasanya, satpam. Saya dulu jadi satpam di sebuah perusahaan. Pak Rudi saksinya. Sampai di buku-buku saya itu sudah saya cantumkan di sana bagaimana story saya. Saya jadi satpam di perusahaan. Kemudian karena saya itu orangnya entengan, menurut teman saya itu orangnya entengan, gampang. Saya melihat teman saya dari Manado, usianya masa kerjanya udah tinggi. Harusnya waktu itu ada teman lain yang mau naik level, naik jabatan. Oh enggak, saya melihat dia kontribusinya paling besar. Saya bantu teman saya bantu, namanya Ferry. Saya bantu Pak Ferry ini. Kamu butuh bantuan apa? Ini bro, saya nggak pernah diminta, saya bantu Pak Ferry. Dan saya nggak pernah hitung-hitungan. Akhirnya Pak Ferry yang hanya lulusan SMA saat itu, saya bantu, bilangkan ke bosnya, sampai diangkat jadi manajer keuangan. Bayangin, lulusan SMA jadi manajer keuangan. Dan dia terpercaya sekali. Saya bantu mulai awal sampai dia naik level manajer. Saya nggak hitung-hitungan. Pokoknya saya bantu aja. Sampai suatu ketika teman-teman, saya yang jadi satpam, kemudian saya dipanggil oleh manajer baru, kamu sarjana ya? Waktu itu saya sudah sarjana. Iya, saya sarjana Pak. Kenapa kamu mau jadi satpam? Bukan saya mau jadi satpamnya Pak. Saya di sini juga punya aktivitas lain. Saya juga ngajar di sini. Loh, kenapa kamu mau jadi satpam? Bukan mau Pak, tapi belum ada pilihan yang lain. Akhirnya teman-teman, saya dimutasi. Dari satpam ke staf. Ternyata staf teman-teman saya sekantor waktu itu semuanya hampir Chinese, semuanya Chinese. Wah, saya baru masuk, biasalah orang baru selalu dipinggirin dan sebagainya. Tapi saya membuktikan teman-teman saya yang Chinese, saya akan buktikan 3 bulan semuanya akan senang pada saya. Saya setiap hari menyapa mereka, pekerjaan ini selesai saya bantu. Waktu itu di kantor masih ada mesin ketik, cetrek. Saya ngetiknya pakai 11 jari alias begini, tek. Saya bantu mereka. Mbak lagi ngapain? Iki mas lagi input data. Wih, pakai komputer ya mbak? Iya. Bisa komputer mas? Sedikit mbak. Saya bantu input. Kemudian mas, sorry ya, nggak ada imbalannya mbak. Aku nggak minta imbalan. Saya pengen belajar aja. Sampai di sini saya sudah paham banget. Oh, input data ini macam-macam, sales, omset dan sebagainya, paham di sini. Kemudian di bagian telemarketing, saya datangin, mbak lagi ngapain? Mas telepon klien mas, nawari ada diskon, mbak saya bisa bantu. Emang kamu bisa? Bisa lah. Mah, kok sampai njaluk fee? Enggak, saya nggak akan minta fee mbak, gratis. Kemudian saya coba telepon, mas ini
Jangan-jangan ini bule, bahasanya harus bahasa Inggris. Saya bisa bahasa Inggris, Pak. Yang benar. Iya, bahasa Inggris saya salah paham. Saya ngomongnya salah, orangnya paham gitu ya. Benar akhirnya I want to meet with Mister ini ketahuan kalau bahasa Inggrisnya bahasa Inggris orang Jawa. Kan kagok banget gitu ya. Tapi mereka paham. Akhirnya, oh bisa juga kamu ya. Terus saya membantu di bagian ini, di bagian fotokopi. Saya udah jadi staf waktu itu. Semua bagian nggak sampai sebulan saya hafal dan saya sudah bisa di kantor itu di lantai 1 waktu itu. Kemudian saya di belakang. Oh tantangannya apa lagi di bagian produksi, quality dan sebagainya. Di quality saya lihat cara ngecek barang dan sebagainya. Oh harusnya nggak begini dong. Sampai saya dimutasi ke quality control. Dimutasi di situ kumpul teman-teman Chinese yang lain. Bos saya waktu dari Belanda. Di quality nggak lama, oh saya naik level lagi. Saya kamu harus naik ke level produksi. Di produksi, wih, ini produksinya bisa 10.000, tapi kenapa hanya 7.000? Oh ternyata dari orangnya. Saya nggak pernah nyuruh-nyuruh. Saya hanya mengempowering teman-teman. Sambil santai kayak gitu. Ayo. Yang awalnya malas-malasan, yang awalnya tuh biasa-biasa saja. Meskipun tanpa bonus, tanpa ini, semuanya terempowering dengan baik. Akhirnya saya naik level lagi, jadi personalia. Naik level lagi. Saya nggak hitung-hitungan, saya nggak transaksional. Saya punya peranan, saya ingin ambil peranan. Saya naik jadi kepala seksi personalia. Kepala seksi personalia, level karyawan yang absen, bolos banyak waktu itu. Saya panggilin satu-satu. Sampai kira-kira ada 200 karyawan yang sering bolos. Saya tahu rumahnya di mana. Tak datengin satu-satu. Sampai nggak ada yang bolos. Ya paling sebulan bolos cuma 1 atau 2 orang. Dari sekian puluh orang, tak datengin ke rumahnya, silaturahim. Bayangin, aku ke rumahnya sambil bawa loh. Buah pisang, jeruk dan sebagainya. Pertanyaan saya, ketika karyawan biasa didatangin saya yang waktu itu sudah personalia, perasaannya bagaimana? Senang Pak, senang. Pegawai biasa tak didatangin personalianya. Waktu itu saya membawai karyawan 600 orang. Senang Pak. Semenjak saya datangin itu gak pernah lagi bolos. Bahkan sama anaknya bawa PT, bawa endok, bawa ini ke rumah saya Pak. Didatangin kunjungan balasan katanya. Hati akeh aku oleh PT, oleh endok dan sebagainya. Punya peranan dan kontribusi, dan itu membuat saya bahagia banget. Bahagia. Bayangin, saya jadi personal itu hampir 10 tahun. Sebelum yang terakhir itu jadi manajer. Teman-teman, ketika saya jadi manajer HR di sana, banyak sekali pengiriman barang. Sopir itu yang seharusnya bisa ngirim 5 kali sehari, bayangin 2 kali udah gak balik. Saya naik sepeda motor keliling. Mana agen. Kemudian saya datangi. Dia datang sini jam berapa? Jam sekian. Kok jam sekian belum balik kantor? Di mana dia? Saya telusuri. Ternyata jalan-jalan kecil saya masukin. Di sana ada barongan, ada bambu-bambu besar. Ternyata di situ tidur. Sopir sama kernet. Mobilnya diparkir tidur. Saya ketemu saya begini. Pak. Gak apa-apa. Ayo kita balik kantor. Apakah saya marah? Enggak, saya enggak marah. Saya pengen mengempowering tim saya. Bolak-balik saya menemui truk yang ngetem di sana harusnya 5 kali baru 2 kali. Dan ketika ini saya kumpulin semuanya. Teman-teman, mulai bulan depan akan ada bonus pengiriman 3 kali, bonus sekian, 4 kali, bonus sekian. Semenjak saat itu tidak ada satupun truk yang ngetem di bawah barongan. Padahal bonus-bonus itu ketika dihitung itu sesuai dengan kinerja mereka. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Anda semuanya ya. Artinya apa? Punyalah peranan dan kontribusi dimanapun Anda berada. Jangan pernah hitung-hitungan. Kalau Anda nggak hitung-hitungan, maka di perusahaan itu Anda nggak naik jabatan. Jangan khawatir, di tempat lain rezeki-rezeki lain sudah menanti Anda semuanya. Punya peranan dan kontribusi. Maka setelah training hari ini, besok ketika ngantor, ketika misalnya ada teman yang butuh bantuan, bantu. Ketika sudah selesai pekerjaannya, datangi yang lain. Bisa saya bantu?
saya bantu. Bayangin, di perusahaan banyak bagian, saya semuanya hafal. Ketika ditaruh dimanapun, saya udah gak kaget. Ketika di level sudah cukup tinggi, saya mundur. Saya keluar, saya resign, saya pengen seperti ini. Lanjut kuliah lagi, tadinya seperti ini. Ketemulah sama teman-teman. Kalau saya nggak resign, nggak mungkin saya ketemu saudara-saudara saya hari ini. Tepuk tangan dulu dong, ya. Nah, ingat, peranan dan kontribusi itu pasti akan balik kepada Anda. Siapa yang membantu orang, bahwa sesungguhnya dia membantu dirinya sendiri. Betul? Contohnya ini. Oh, nggak apa-apa, wis. Nggak usah deh, nggak usah. Tak lewatin aja deh. Nah, pernah dengar cerita ini? Pernah dengar? Ada tukang becak naik haji, pernah dengar? Pernah ya? Sering. Tapi bukan berarti pulang dari sini jenengan becak, jangan. Dia pengen punya peranan dan kontribusi. Maka yang dia lakukan adalah, Mas, aku nggak punya apa-apa. Saya pernah ketemu orang Kebraun, Pak, Abang Mutrompin. Kalau ini ceritanya orang yang kebetulan pengusahanya teman saya sendiri. Jadi teman saya itu dulu ada komunitas namanya IIBF. Saya dulu pengurus pusat. Nah, teman saya itu menang tender, pengen memberangkatkan haji 4 orang. Ketemulah. Waktu daerah Pemalang ada Jumatan. Ada orang yang ketika mengantarkan ke satu tempat, dia nggak mau dibayar, dia malah minta doa. Mas, aku nggak mau dibayar. Loh, kok nggak mau? Doa aku bisa munggah kaji. Itu dilakukan setiap hari Jumat. Jadi dia ngejot ya, ngewonjot dari Permata ini ke kantor Yatim Mandiri. Keringat jalannya nanya, penumpangnya Abang Mutropin. Sampai sana, Pak, berapa? Sambil gemetar, nggak usah Pak, doain saya. Teman-teman, percaya saya, gemetarnya dia karena mengeluarkan energi, keringatnya dia karena mengeluarkan energi. Ketika doain saya Pak bisa berangkat haji, 100% itu membuka aras. Benar. Makanya kalau menghadirkan doa-doa yang ajaib itu, situasinya harus situasi-situasi yang seperti itu. Dan akhirnya apa? Orang tadi itu benar-benar naik haji. Loh Pak, sampean pengen naik haji? Iya. Sama siapa? Sama istri saja. Sudah punya tabungan? Belum. Serius pengen naik haji? Oh. Akhirnya ya sudah Pak, saya ini pengusaha, saya menang tender. Besok siap-siap, ada anak buah saya yang akan menguruskan paspor dan sebagainya. Bulan depan Bapak naik haji. Benar Pak. Oh. Pak, saya itu punya kebiasaan saya adalah, saya dulu punya grup gitu ya. Saya sebagai master coach-nya, grup saya itu semuanya orang-orang bangkrut. Bangkrutnya lumayan, miliaran lah gitu ya. Di grup itu saya bantu untuk bangkit mentalnya gitu ya. Dan mereka saya ajak urunan. Kalau pengen rezekinya dikagetkan, kalau pengen merasakan kebahagiaan yang level dewa, ayo kita praktek. Caranya bagaimana? Kita datangi kiai atau ustadz deweso, tapi gak pernah kebayang dalam pikirnya aku pengen ke tanah suci. Kita datangin dia, kita umrohkan dia, tapi urunan aja aku tok urunan. Wes aku misalnya orang juta, ayo kue piro, iki ngomong bangkrut Pak, kue piro, akhirnya terkumpullah 25 juta. Carilah mangsa, ketemu bos, Alhamdulillah sekarang sudah hampir 24 orang yang kita berangkatkan. Urunan tuh aku urunan. Kadang-kadang aku mulai dulu sampai saya nggak kebagian urunan. Mas nggak usah sampean, liane cukup. Pak, pengusaha bangkrut ini Pak, konco-konco bangkrut nyampe rumahnya, sampai rumah terakhir tuh tukang tahu, bakul tahu. Bayangin Pak, bakul tahu yang sehari pendapatannya 50.000. Datangin ke rumahnya, Pak, gak pengen dolen tak? Bakul tahu ini Pak setiap hari gak pernah lepas jamaah di masjid. Ini kriterianya. Jamaahnya gak boleh pernah absen. Pokoknya tengerane isak karo sepuh gak pernah absen. Setiap hari kita pantau dia terus. Ada tim yang memantaunya. Akhirnya Pak gak pengen melaku ta. Nanti Pak kriyan. Ono pulone kriyan. Terus untuk Mekah ono. Gak pengen umroh ta.
kan iso. Akhirnya yang terjadi apa? Pak, besok sampean umroh. Mas, ojo guyon kok Mas. Iya. Pak, sing berangkat itu aku. Iki lho kanca-kanca iki. Mas, ojo guyon. Nah, terus Pak, besok KTP kakak siapno kabeh. Sampean dijak nang iku ngurus paspor, ya. Sampean umroh bulan depan. Mas, sing temen Mas. Iya, Pak. Pak, arane wong kaget, Pak. Sikil iki Pak dipeluk, Pak. Gini, Pak. Dan dia sujud syukur. Nah, ketika dia sujud syukur, ini kan momen-momen hebat toh. Momen-momen mahal. Saya tahu, saya praktisi hipnosis, Pak. Saya nyari orang-orang yang kayak gini, yang orang-orang yang sedih senang gitu loh, Pak. Kemudian ketika dia lagi sujud, tak bangunkan. Pak, si temanku langsung, siapkan doa-doamu, siapkan. Pak, iki sing berangkatno. Ayo doakan dia. Sini anakmu, njaluk donga. Pak, doakan ya, Pak. Ya Allah, nek jenenge sapa? Lah gantian. Mumpung durung sadar. Loh, iya. Loh, bener, Pak. Saya praktek seperti itu mah biasa. Karena doa orang-orang yang kondisi hipnosis cepat. Gak percaya cobaan. Ayo, jenengan urunan. Atau gini deh, Pak Rudi punya program wakaf produktif atau wakaf apa? Coba satu ruangan gini, Pak Rudi bilang, teman-teman sekalian, kita mau bangun sekolah tahfidz di Sarirogo misalnya, butuh dana 5 miliar. Nah, teman-teman di sini kalau mau urunan dapat 500 juta nggak apa-apa wis. Misalnya kayak gitu. Teman-teman langsung urunan ini. Terkumpullah 500 juta misalnya. Nah, 500 juta. Kalau teman-teman mau benar-benar kaget, 500 juta itu, Pak, 500 juta mau tak kumpulin dulu. Kemudian teman-teman datangi itu lokasi sekolah tahfidz. Datangin ke sana. Di sana kan sudah ada orang, anak-anak tahfidz. Nah, anak-anak tahfidz itu datangin salah satu deh misalnya. Dek, sekolah di sini ya? Iya, Dek. Sampean tahu nggak? Yang bangun ini, sekolah tahfidz ini, itu sampean tahu nggak? Nggak tahu saya. Yang bangun ini donatur, salah satunya saya. Oh, iya, salah satunya saya yang donaturnya. Dek, ayo, doain saya. Itu. Apalagi anak-anak penghafal Quran, doanya itu, Pak. Nek gak percaya, cobaan. Coba di sini, siapa yang pengen narik keajaiban? Kebahagiaan tertinggi deh. Ayo, tung. Siapa yang pengen benar dikagetkan oleh bahagia? Tung. Nah, coba nek gak percaya, kontribusilah. Ikutlah program wakafnya Pak Rudi atau program yatim mandiri yang lain. Cobalah, kemudian ikutlah ke sana. Nemui dia. Saya salah satu orang yang di sini. Doainnya. Nek gak percaya, Pak, daripada jenengan ngelamun, mikir enggak, cobaan. Tangannya. Tangan di orang yang ada di sampingnya. Hei! Bangun! Jo angop ae. Jo turu. Bangun. Friend. Cobaan. Melok program wakaf atau sedekah di yatim mandiri supaya bisa narik keajaiban, kebahagiaan tertinggi. Ojo ngomong tok, silakan coba, cepet action. Thank you, friend. I love you, baby. Ya, nah, saya lewatin aja. Videonya nggak bunyi. Dan yang terakhir adalah terapi bahagia. Nah, kita akan praktek terapi bahagia hari ini. Oke. Baik. Oke, teman-teman sekalian, kita akan coba praktekin terapi bahagia. Caranya cukup simpel tapi powerful. Jos Marco Jos, top Marco top, sip Marco sip, Jos gandos, otos gitu ya. Ya. Nah, caranya bagaimana? Minta tolong sekarang alat tulisnya ditaruh. Ojo dibuat aja dibanting. Ya. Oke.
kita akan sedikit praktek bagaimana terapi bahagia. Tapi jenengan mesti paham ya, menghadirkan kebahagiaan dalam pekerjaan. Yang pertama apa? Siap berubah. Paham prinsip apa? 10/90. 10%